fair itu bahkan di lapangan sering dijadikan ajang brandingnya perusahaan. Udah ramai, ini bahkan udah di luar lingkup area job fair-nya tersebut, chaos banget, maupun juga pengap, itu semuanya udah benar-benar bercampur aduk. Saking putus asanya saya itu, udahlah, saya nggak usah lagi ngelamar-lamar lagi untuk sesuai dengan latar belakang pendidikan saya. Akhirnya saya pulang, ijazah sarjana saya bakar. Kalau ditanya pendidikan, saya selalu bilang saya nggak ada sekolahnya. Gitu aja udah. Kalau saya bilang saya tamatan sarjana S1 ini nanti tiba-tiba mereka bertanya jadi mana gini, jadi bahan ejekan, Mbak. Ratusan orang ter-PHK, mayoritasnya adalah perempuan dan mereka adalah pencari nafkah utama. Sejumlah tenaga kerja lulusan perguruan tinggi terpaksa banting setir menjadi sopir, pengemudi ojek online, hingga petugas penanganan prasarana dan sarana umum. Sulitnya mencari kerja dan tingginya angka pengangguran menjadi alarm bahwa dunia kerja Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Lalu apa upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi peningkatan angka pengangguran di Indonesia? Bersama saya, Nadia Valeri, inilah iNews Facts. Membludaknya peserta job fair berujung kericuhan di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat beberapa waktu lalu membuat seorang konsultan HRD geram. Ia menyebut jika job fair yang diadakan hanyalah formalitas semata dan perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam job fair 90% tidak sedang mencari pelamar kerja. Benar-benar bakal diambil gak sih Pak nantinya? Enggak. Job fair itu enggak. Job fair itu syarat aja itu. Job fair itu omong kosong. Lagian aku heran kok masih ada job fair zaman sekarang. Apa? Cari kerja masih offline itu apa? Saya Nadia Valeri menemui HRD yang viral tersebut. Apa maksud dirinya mengatakan hal demikian hingga Wakil Menteri Tenaga Kerja turut terusik? Dan saat ini sudah bersama saya Human Resource Consultant Hasan Askari. Mas Hasan, ini pernyataan Anda job fair omong kosong viral. Bisa dipertanggungjawabkan sebetulnya? Jadi pembawaan saya ke teman-teman subscriber YouTube itu emang gaya bahasanya aja yang frontal. Tapi apakah job fair benar-benar omong kosong? Itu kita harus lihat dari segi data dan tingkat efektivitas, akuntabilitasnya. Ada penelitian yang di-upload juga di jurnal.kemenaker.go.id bahwa efektivitas job fair yang dilakukan oleh perusahaan swasta itu efektivitasnya 78%-an. 77,8% efektif. Artinya kandidat yang datang di job fair dengan kebutuhan industri itu match. Sedangkan di penelitian yang sama menyebutkan yang diadakan sama pemerintahan masih belum signifikan. Jadi pernyataan soal job fair itu omong kosong atau enggak, pertama itu soal diksi, dan saya perlu klarifikasi bahwa itu tidak niat untuk menyinggung siapapun ya. Mau dari pemerintah, mau dari kementerian, sama sekali enggak. Oke, tapi kalau bicara peluang masyarakat yang melamar kerja melalui job fair sebetulnya masih berpeluang bisa diterima atau seperti apa, Mas? Sekali lagi tergantung Mbak, karena kondisi industri saat ini emang sedang dalam fase bertahan bukan growth.
Kalau bertahan pasti yang dipikirkan bisnis supaya tidak kolaps itu efisiensi. Efisiensi artinya harusnya di beberapa sektor terutama ya seperti sektor padat karya, ekspor, furniture dan sebagainya itu emang pasti ada pengurangan tenaga kerja harusnya. Tapi di beberapa sektor masih banyak kok yang melakukan rekrutmen di industri atau sektor kesehatan itu masih jalan. Tapi kalau kita ngomongin secara global, memang banyak perusahaan yang sedang dalam mode bertahan. Nah, jadi aneh ketika dalam mode bertahan ini ada job fair yang memberikan promise gitu ya, promise ke para tenaga kerja yang berharap hidupnya bisa menjadi sejahtera dari pekerjaan, tapi ternyata itu hanya gimmick vacancy. Makanya saya sempat bilang bahwa itu job fair itu bahkan di lapangan sering dijadikan ajang brandingnya perusahaan. Perusahaan-perusahaan ingin menunjukkan bahwa mereka berkembang dengan adanya rekrutmen. Namun kondisinya belum tentu butuh tenaga kerja. Artinya permasalahannya adalah kenapa job fair tidak efisien karena lapangan kerjanya tidak ada. Belum tentu job fair tidak efisien ketika job fair-nya dilakukan tanpa persiapan yang matang, tanpa proses tracking talenta yang datang dengan baik. Akhirnya bisa cuma jadi penghiburan emosional aja. Tapi kalau job fair dilakukan secara serius, ya pasti hasilnya lebih baik. Saya kasih contoh, saya pernah kerjasama dengan Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Perindustrian, Disperindak juga, sama Dinas Koperasi juga di Jawa Timur waktu itu. Mereka bukan cuma bikin job fair, tapi mereka bikin program untuk mengkonekkan bisnis dengan tenaga kerja digital. Di situ bukan cuma sekedar job fair, tapi ada pelatihannya secara teknis. Dibawain mentor-mentor dari bidang misal food photographer, ada videographer, ada mentornya, dan beberapa peserta yang datang menjadi peserta di training dulu. Setelah dibekalin, abis itu disambungin ke beberapa perusahaan UMKM yang membutuhkan kemampuan tersebut. Nah, ini secara cuma-cuma pelatihannya? Gratis. Intinya ketika governance atau swasta membuat program dilakukan dengan matang persiapannya, efektivitasnya diukur ya, di tracking juga berapa yang masuk, lamaran yang masuk ke perusahaan berapa, perusahaan ini butuh berapa, siapa yang lolos ke tahap seleksi berikutnya, yang lolos screening, yang dipanggil interview berapa, yang akhirnya terserap berapa, itu pasti lebih baik. Tapi kalau kejadian seperti job fair yang kemarin di Bekasi emang sangat disayangkan sih. Kasihan masyarakat. Nah itu pernyataan yang nggak bertanggung jawab, formalitas. Saya minta HRD-nya untuk segera dipecat itu. Kok pernyataannya kurang ajar segitu, formalitas. Jangan bikin job fair kalau begitu. Gitu berarti dia ngada-ngada tuh. Gitu. Saya mau tahu nama perusahaannya HRD siapa? Berarti kurang ajar tuh. Berarti kurang ajar. Pernyataan Anda job fair omong kosong ini juga direspon oleh Wamenaker Immanuel Ebenezer. Tanggapan Anda, Mas? Ya, pertama-tama klarifikasi bahwa itu bukan merespon saya, tapi merespon HRD yang ikut di job fair di Bekasi, kalau nggak salah ya. Satu hari setelah Pak Wamenaker menyebutkan itu, baru saya live YouTube, potongan video saya baru diambil. Soal yang HRD dipecat saja kalau bilang gitu. Yes. Jadi beliau dulu menyampaikan, merespon dulu, besoknya tuh baru saya live YouTube. Di live YouTube saya durasinya 1 jam 20 menit. Di sesi tanya jawabnya ada yang tanya, Mas soal job fair gimana? Dan ini saya nggak tahu gembar-gembornya yang terjadi di media sosial ya. Ya saya jawab, omong kosong dan sebagainya tadi. Lalu disandingkanlah sama media yang tidak bertanggung jawab, seakan-akan itu saya yang padahal menyampaikan. timingnya berbeda. Timingnya berbeda, secara kronologis Pak Wamen dulu baru saya. Perlu dilihat bahwa Pak Wamen menyampaikan itu sangat wajar lah, karena beliau bekerja mati-matian. Tujuan beliau sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan pasti salah satunya mengurangi tingkat pengangguran. Problemnya ini bukan problem kebijakan aja, tapi problem ini problem global gitu ya. Nah, ketika beliau sudah bekerja mati-matian dan saya apresiasi betul beliau itu, lalu ada pernyataan demikian dari HRD ditanyakan oleh wartawan, manusiawi lah.
beliau mungkin sedikit terganggu, sedikit gusar. Jadi perlu saya sampaikan juga bahwa Pak Wamen itu punya gebrakan yang perlu kita apresiasi. Salah satunya adalah kebijakan untuk mengeluarkan surat edaran larangan penahanan ijazah. Ini a big win for the people, for the working class. Big win. Kenapa? Karena akhirnya perusahaan-perusahaan nggak bisa lagi nahan ijazah karyawan. Karena ijazah itu nyawanya pencari kerja. Betul. Dan dengan ada surat edaran ini, kita harus apresiasi dan kita sekarang bisa perjuangkan itu ke perusahaan-perusahaan yang dulunya menahan ijazah kita. Ini kan tahun ke tahun semakin sulit mencari kerja, nampaknya lowongan yang dibuka lebih sedikit dibandingkan jumlah pelamar yang mencari pekerjaan. Kenapa demikian, Mas? Apakah industri yang berubah atau kenapa yang menjadi tantangan? Kenapa kok sekarang kita rasanya lebih susah mencari pekerjaan? Ya jawabannya bukan cuma urusan nasional aja, bukan kita bisa serta-merta menyalahkan pemerintah, enggak. Fenomena ini fenomena global. PHK massal terjadi itu bahkan di Amerika juga terjadi. Perusahaan-perusahaan besarnya, Nvidia, Intel itu melakukan PHK besar-besaran. Itu perusahaan yang besar banget ya, melakukan PHK besar-besaran. Ini konsekuensi aja dari pergerakan zaman, modernisasi, dan adanya teknologi yang semakin canggih seperti AI, itu semuanya berkontribusi. Cuman kan kita harus memikirkan solusinya apa, kan gitu. Jadi dari talentanya itu emang fokus untuk mengembangkan diri, melihat kebutuhan di industri apa, upskilling, reskilling, kemampuan-kemampuan yang kita butuhkan di industri itu apa, kita berusaha meng-acquire skill tersebut supaya lebih mudah keterima di perusahaan. Perusahaan juga punya PR-nya apa? Misalnya nih, perusahaan harus optimis dalam pengembangan karyawan. Karena trennya sekarang, perusahaan itu nggak mau ngerekrut orang yang fresh, nol kutul gitu. Tanpa pengalaman? Tanpa pengalaman. Tapi kan fresh grade juga butuh kerja? Exactly. Perusahaan itu sekarang kebutuhan industri pingin dapat orang yang masuk plug and play. Oke, masuk bisa langsung contribute. Berkaca dari job fair kemarin yang sempat ricuh begitu, apakah mungkin lebih efektif mencari pekerjaan secara online atau bagaimana menurut Anda, Mas? Mencari kerja itu orang yang belum bekerja ya, artinya mereka secara finansial terbatas sekali. Job fair offline itu mengeluarkan biaya, bensin, parkir, ngeprint CV, ngeprint fotokopi ijazah, ngeprint surat lamaran, waktu beli dan tenaga amplop, terkuras ya, materai dan sebagainya. Itu waktu dan tenaga, effort mereka habis di sana. Sedangkan ketika job fair-nya ternyata tidak efektif, artinya pencari kerja ini terpaksa berhutang. Dia harus berhutang ke teman, ke tetangga hanya untuk mencari kerja. Ini kan tentu kita perlu perbaiki gitu. Kalau emang bisa dilakukan secara online, kenapa harus offline? Kalau bisa dilakukan secara gratis, kenapa harus mengeluarkan biaya di pesertanya? Sebenarnya di situ aja sih. Kalau efektivitas ya sama, mau online maupun offline, selama dilakukannya dengan persiapan matang, dengan baik, ada sistem tracking rekrutmennya, nggak terlalu jadi masalah. Karena di beberapa perusahaan juga masih melakukan kok offline rekrutmen. Pabrik-pabrik tuh masih di depan pabriknya ada tulisan dicari karyawan-karyawati usia sekian. Itu masih. Jadi yang penting adalah kita mau memikirkan anak-anak kita atau kita nggak memikirkan mereka. Baik, terima kasih banyak HR Consultant Mas Hasan Askari telah berbagi untuk iNewsFile. Sehat selalu. Mungkin kesan pertamanya mereka gitu ya, yang memang penuh harapan bisa dapat pekerjaan, ternyata malah pupus gitu. Dalam arti malah banyak mendapat trauma karena desak-desakan maupun kericuhan tersebut.